Nama saya Dinda Nurma Intansari dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai UKM atau usaha kecil menengah dan juga strategi pemasarannya dengan media sosial. Nah, untuk yang pertama, apa sih peran dari UKM ini? Peran dari UKM merupakan sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua merupakan penyedia lapangan kerja terbesar, karena UKM yang ada di Indonesia ini sudah sangat menjamur ya tentunya. Dan juga UKM ini sebagai pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal atau di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Jadi UKM di sini selalu berkreasi atau memunculkan ide-ide baru atau produk-produk baru yang belum ada saat ini. Dan seiring berjalannya waktu dan memasuki dunia yang penuh dengan tantangan dan modernisasi, sektor UKM dituntut mampu bersaing secara global. Jadi guna untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB yang ada di Indonesia. Dan support pemerintah, yaitu pemerintah harus melakukan pemberdayaan yang lebih efektif guna meningkatkan daya saing sektor UKM. Jadi masing-masing sektor UKM ini memang harus digali potensinya, karena pemerintah merupakan salah satu wadah yang mampu menjembatani sektor UKM dalam mengingat semakin besar peluang ekspor di sektor UKM serta dapat bersaing di dunia internasional nantinya. Nah, untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja atau sumber daya manusia juga harus lebih diperhatikan agar mendapatkan kualitas produk yang memiliki nilai jual yang tinggi serta daya saing yang tinggi juga. Jadi dengan seperti itu nantinya juga akan membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang UKM. Dan definisi dari usaha kecil merupakan usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi, dan juga sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 orang. Jadi UKM ini memang dari segi sumber daya manusianya juga terbatas ya. Untuk faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan usaha kecil, yang pertama yaitu keterbatasan modal. Sudah pasti yang usaha merintis dari kecil itu sangat sulit untuk mendapatkan para investor. Beda lagi jika sudah memiliki nama dan juga perusahaan yang besar. Untuk yang kedua, masalah kepegawaian. Yang ketiga, biaya langsung yang tinggi, karena memang itu tadi kembali ke poin yang pertama, keterbatasan modal. Jadi biaya apapun yang akan digunakan untuk mendirikan UKM atau merintis UKM itu memang dari biaya sendiri. Yang keempat, keterbatasan varian usaha, dan yang kelima adalah rendahnya kredibilitas. Untuk yang selanjutnya saya membahas mengenai kekuatan usaha kecil. Yang pertama, simpan pribadi. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi. Jadi kita membangun usaha sekaligus kita juga memotivasi diri kita sendiri bagaimana usaha kita itu berhasil dan mampu diterima di masyarakat dengan brand yang kita ciptakan sendiri. Dan yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi tentunya, karena kita sebagai pelaku usaha, kita juga sebagai bos. Yang keempat, minim birokrasi. Yang kelima, melayani pasar lokal dan domestik. Dan terakhir, produk atau jasa tidak menarik perhatian atau tidak mencolok, karena memang produk yang kita produksi memang belum dikenal oleh masyarakat karena kita baru merintis seperti itu. Dan kapan sih usaha kecil itu dapat berhasil? Nah, untuk yang pertama yaitu memenuhi permintaan yang terbatas pada suatu wilayah lokal. Misalnya saja di suatu desa kita memerlukan suatu masakan dari kota, kan belum ada kan yang ada di desa. Nah, itu bisa saja seseorang merintis UKM dengan usaha
kuliner makanan-makanan kota. Nah, itu untuk memenuhi permintaan yang terbatas yang ada di desa. Untuk yang kedua, memproduksi sesuatu untuk permintaan spesifik, misalnya saja permintaan ini baju. Nah, biasanya usaha sablon itu bisa menerima konsumen yang memiliki request tertentu. Nah, seperti itu namanya permintaan spesifik. Untuk yang ketiga, situasi di mana pasar berubah dengan cepat. Jadi untuk produk yang ada di perputaran ekonomi atau yang ada di pasar saat ini bisa saja berubah-ubah sesuai perkembangan teknologi, sesuai permintaan konsumen atau keinginan dari masyarakat. Dan yang keempat, menargetkan segmen pasar tertentu. Misalnya saja seperti pakaian itu tidak semua kalangan bisa memakainya. Itu bisa berdasarkan gender, berdasarkan usia, seperti itu. Untuk yang kelima, menyediakan layanan perbaikan teknis. Yang keenam, menyediakan layanan pribadi. Yang ketujuh, menyediakan sentuhan pribadi. Yang terakhir, menghindari persaingan langsung dengan perusahaan raksasa, karena sudah pasti ya namanya UKM itu usaha kecil, beda dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki brand gitu. Dan kiat-kiat sukses dalam membangun usaha itu apa aja ya? Untuk yang pertama, motivasi atau dorongan untuk memulai usaha. Jadi bagaimana ketangguhan pelaku usaha dalam menghadapi rintangan yang menghalangi, bagaimana mereka mencari informasi, mengumpulkan informasi, dan bagaimana mereka bersikap terhadap berbagai peluang yang ada. Untuk yang selanjutnya yaitu kemampuan, merupakan pengetahuan dan keterampilan teknis bisnis. Jadi di sini bergabung dengan suatu komunitas atau orang lain yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan memperkerjakannya. Jadi ini berdasarkan skill masing-masing. Untuk yang ketiga, ide merupakan sesuatu yang akan dipasarkan. Ide, produk, atau layanan itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sejumlah pelanggan yang mampu membeli produk tersebut dan mau menggunakan atau membeli dalam jumlah yang sesuai, sehingga proyek bisnis secara keseluruhan menjadi bernilai yang akan menimbulkan keuntungan, dan produk kita mampu diterima. Apakah produk kita ini juga akan berlanjut atau usaha kita ini akan berjalan dengan lancar. Yang keempat, merupakan sumber daya. Sumber daya di sini meliputi modal, usaha, tempat usaha, bahan baku, peralatan, tenaga kerja, itu dari segi manusianya, sumber daya manusianya, dan ketersediaan infrastruktur seperti listrik, telepon, jalan, dan pendukung lainnya. Dan juga cara memasarkan produk melalui sosial media ya. Yang pertama yaitu membangun kredibilitas. Yang kedua, menarik pelanggan yang potensial. Yang ketiga, membangun relasi di media sosial. Yang keempat, membagikan konten yang sesuai. Yang kelima, membuat konten yang valuable. Yang keenam, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Yang ketujuh, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas. Yang kesembilan, berinteraksi dengan follower. Dan yang terakhir, fokus pada beberapa platform sosial media sosial. Nah, untuk pemasaran atau strategi marketing dengan menggunakan media sosial dengan mudah sekali. Contohnya saja kita menggunakan WhatsApp. Nah, banyak sekarang UKM menggunakan WhatsApp ini, dia membuat grup atau membuat suatu komunitas reseller. Nah, itu akan sangat memudahkan sekali dalam strategi pemasaran. Kita juga bisa menggunakan status WhatsApp. Nah, untuk itu kita juga harus memperluas relasi kita sehingga pelanggan bisa terjangkau semua. Nah, untuk yang selanjutnya melalui Instagram. Instagram kita bisa saja membuat Instagram bisnis seperti itu. Untuk perilakunya kita juga bisa berlangganan ya. Sesuaikan dengan kebutuhan saja.
Terus melalui YouTube juga bisa kita membuat suatu konten yang menarik, suatu konten yang baik, yang mampu diterima. Itu akan itu akan memudahkan kita memperkenalkan produk kita kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ada juga Facebook sekarang namanya marketplace. Nah, kita di situ bisa saja memposting produk-produk kita. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mencantumkan untuk nomor telepon atau alamat supaya konsumen ini akan menghubungi kita selain menginbox atau mengkomentar. Jadi bisa langsung chat kepada si pelaku usaha ini. Nah, atau tidak, kita bisa saja bergabung dengan aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi jangan berpikiran kalau kita akan sepertinya susah untuk memasarkan. Sudah pasti mungkinnya UKM pasti orang-orang itu saja yang akan membeli, orang-orang itu saja. Padahal dengan didukung teknologi yang super modern seperti sekarang ini, kita harus lebih canggih, kita harus lebih kreatif dalam memasarkan produk yang akan kita pasarkan seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton materi yang sudah saya sampaikan.